perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Untung Radia dengan NIM 2305411048 ingin mempresentasikan jenis satelit dan orbit satelit. Baik, kita langsung mulai saja. 1. Pengertian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode, revolusi, dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbitkan sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya, bulan adalah satelit bumi alami. Sedangkan untuk satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit palapa yang mengelilingi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit ipted, dan satelit militer. 2. Fungsi satelit. Di sini ada fungsi satelit. Pertama, sebagai sistem komunikasi. Kedua, membantu pemantauan cuaca. 3. Memantau lingkungan. Keempat, alat mengetahui luar angkasa. 5. Sebagai alat mencari sinyal. 3. Jenis satelit. Di sini 1. Satelit komunikasi, wahana antariksa komunikasi yang biasanya terletak di geostasioner dan dilengkapi dengan transponder, penerima dan pemancar sinyal radio terintegrasi, dapat menerima sinyal dari bumi dan mengirimkannya kembali ke planet tersebut. Akibatnya, wahana ini membuka saluran interaksi antar wilayah yang sebelumnya tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena jarak yang jauh dan atau hambatan lainnya. Berbagai jenis satelit komunikasi memfasilitasi berbagai bentuk transmisi media seperti radio, TV, telekomunikasi, telepon, dan internet. 2. Satelit pengawas bumi. Tujuan satelit ini adalah untuk memantau planet kita dari luar angkasa dan melaporkan kembali setiap perubahan yang mereka amati. Teknologi luar angkasa jenis ini memungkinkan pemantauan lingkungan yang konsisten dan berulang, seperti analisis cepat terhadap peristiwa selama keadaan darurat seperti bencana alam dan konflik bersenjata. 3. Satelit navigasi. Konstelasi sistem navigasi terletak antara 20.000 dan 37.000 km dari permukaan bumi. Satelit jenis ini mengirimkan sinyal yang mengungkapkan waktu, posisi di ruang angkasa, dan status kesehatannya. Terdapat dua jenis utama sistem navigasi ruangan angkasa. 1. Wahana antariksa, sistem navigasi satelit global. 2. Sistem navigasi satelit regional. 4. Satelit astronomi. Pada dasarnya, satelit ini adalah teleskop raksasa di orbit. Satelit ini mampu melihat dengan baik tanpa gangguan dari atmosfer bumi, dan teknologi pencitraan inframerahnya dapat berfungsi tanpa terpengaruh oleh suhu permukaan planet. Jenis satelit yang digunakan untuk astronomi memiliki penglihatan hingga 10 kali lebih baik daripada teleskop paling canggih di bumi. 4. Pengertian orbit satelit. Satelit buatan bergerak mengikuti lintasan disebut mengorbit, sedangkan pengertian orbit secara umum adalah lintasan yang dilewati secara berulang-ulang secara periodik. Pergerakan satelit alami dan satelit buatan dipengaruhi oleh gaya sentripetal yang bergerak ke dalam karena adanya gaya gravitasi bumi. Selain itu, ada gaya sentrifugal yang bergerak dari pusat. 5. Jenis orbit satelit. Di sini pertama ada satelit orbit bumi rendah, kedua satelit orbit bumi menengah, ketiga satelit orbit geostasioner, keempat satelit orbit sinkron matahari, kelima satelit orbit transfer geostasioner. 6. Keterkaitan jenis satelit dengan kebutuhan layanan. Kalau dilihat dari fungsinya, setiap satelit memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Karena tujuan yang berbeda, maka orbit yang dipakai juga tidak bisa disamakan. Satelit komunikasi misalnya membutuhkan jangkauan yang luas dan posisi yang relatif tetap,
agar antena di bumi tidak perlu terus-menerus bergerak mengikuti satelit itu. Sebabnya, satelit komunikasi lebih banyak ditempatkan pada orbit geostasioner. 7. Pertimbangan teknis dalam pemilihan orbit. Pemilihan orbit tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketinggian orbit, waktu tempuh sinyal, luas cakupan, dan kebutuhan daya. Orbit Leo memiliki keunggulan pada waktu tunda sinyal yang kecil. Karena jaraknya dekat dengan bumi, sinyal tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke penerimanya. Hal ini sangat cocok untuk layanan yang membutuhkan respon cepat seperti komunikasi data dan pengamatan real time. 8. Proses uplink dan downlink. Dalam komunikasi, satelit terdapat dua proses utama, yaitu uplink dan downlink. Uplink adalah proses pengiriman sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Setelah sinyal diterima, satelit akan memperkuat sinyal tersebut menggunakan transponder, kemudian mengubah frekuensinya agar tidak bertabrakan dengan sinyal yang lain. 9. Pengaruh delay terhadap kualitas komunikasi. Delay menjadi salah satu faktor penting dalam komunikasi satelit seperti orbit geo. Waktu tempuh sinyal bisa mencapai sekitar setengah detik untuk satu kali perjalanan bolak-balik. Hal ini biasanya terasa ketika melakukan komunikasi suara, karena ada jeda antara pembicara dan pendengar. Sebaliknya, satelit Leo memiliki delay yang sejauh lebih kecil sehingga lebih cocok untuk layanan internet modern yang membutuhkan respon cepat. Inilah alasan mengapa sistem internet satelit terbaru menggunakan konstelasi satelit Leo. 10. Gangguan orbit dan stasiun paving. Walaupun satelit geostasioner terlihat diam dari permukaan bumi, sebenarnya posisinya bisa bergeser akibat pengaruh gravitasi bulan, matahari, dan bentuk bumi yang tidak sempurna. Penggeseran ini disebut sebagai perturbasi orbital. 11. Pemanfaatan satelit di Indonesia. Di Indonesia, peran satelit sangat penting karena kondisi geografisnya yang berupa kepulauan. Satelit komunikasi digunakan untuk menyalurkan siaran televisi, jaringan telepon, dan internet ke berbagai daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel. 12. Pengembangan teknologi satelit. Saat ini teknologi satelit terus berkembang. Jika dulu satelit berukuran besar dengan jumlahnya yang sedikit, sekarang mulai banyak yang menggunakan satelit berukuran kecil yang diluncurkan dalam jumlah banyak dalam bentuk konstelasi. 13. Kelebihan dan kekurangan orbit. Orbit Leo memiliki kelebihan pada latensi yang rendah dan resolusi pengamatan yang tinggi, tetapi membutuhkan banyak satelit untuk mencakup global. Orbit Leo memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Leo dan jumlah satelit yang lebih sedikit, tetapi nilainya lebih besar. Orbit Geo memiliki cakupan yang sangat luas dan yang tetap terhadap bumi, tetapi memiliki delay yang besar dan biaya peluncuran yang tinggi. Oke, baik, dari presentasi saya ingin membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa satelit merupakan teknologi yang penting dalam sistem komunikasi modern, terutama untuk negara seperti Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan. Dengan adanya satelit, proses penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mampu menjangkau daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Jenis satelit dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, seperti satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit cuaca, satelit penginderaan jauh, dan satelit penelitian. Masing-masing satelit memiliki teknis yang berbeda, sehingga pemilihan orbit harus sesuai dengan tujuan penggunaan orbit. Satelit yang umum digunakan adalah Leo, MEO, GEO, dan orbit Leo. Orbit Leo memiliki keunggulan pada
Leo memiliki keunggulan pada delay yang kecil dan resolusi pengamatan yang tinggi, tetapi membutuhkan jumlah satelit yang banyak. Orbit MEO banyak digunakan untuk sistem navigasi karena memiliki cakupan yang cukup luas dengan jumlah satelit yang lebih sedikit. Baik, itu saja presentasi saya. Jika ada perkataan atau kalimat saya yang tidak memuaskan, saya mohon maaf atas ketidaksengajaan saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.